Dan pemirsa, kami rangkum informasi pasar modal, kami highlight dalam Market Spotlight berikut ini. Ada IHSG yang ditutup turun 0,79% ke 6.500-an. Seiring Goldman Sachs juga memangkas peringkat saham Republik Indonesia. Kemudian barang baku pimpin pelemahan di perdagangan Selasa kemarin turun 3% pasca rencana kenaikan royalti Minerba. Teknologi satu-satunya sektor yang menguat 4% dan sudah menguat dalam beberapa waktu terakhir dengan kenaikan yang juga cukup signifikan antara 4 bahkan sampai 5% pemirsa. Kemudian kita lihat agenda ekonomi dari Amerika Serikat, ada indeks harga konsumen, stok minyak mentah mingguan, kemudian pernyataan suku bunga BOC dari Kanada, pidato Gubernur ECB Lagarde dari Eropa, kemudian tingkat pengangguran dari Korea Selatan dan penjualan retail dari Indonesia. Lanjut pemirsa ke agenda emiten, ada rapat umum pemegang saham dari BCA yang juga mungkin dinantikan oleh banyak investor karena akan diumumkan juga ya terkait dengan dividen dalam pertemuan rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan hari ini. Kemudian MANG juga ada RUPS, Bank Mandiri, rapat umum pemegang saham dan IATA tanggal akhir perdagangan HMTD. Kita ke update bursa Asia. Nikkei, Straits Times, Kospi, Hang Seng berdasarkan data yang kami miliki pemirsa semua bergerak di teritori negatif mengikuti bursa global. Ya, seperti apa pemirsa, rencana kenaikan royalti Minerba akan mempengaruhi pasar modal dan sudah kita lihat kemarin beberapa sektor terkait seperti tambang, barang baku ini sedang bergerak di teritori negatif seperti Inco pemirsa, kemudian juga ada MDKA dan beberapa saham lain yang sudah kami tampilkan di informasi sebelumnya. Dan untuk membahasnya tersambung melalui video conference ada Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Chief Economist NH Kurindo Sekuritas Indonesia atau yang saat ini sudah menjadi Head of Research ya Mas Eza. Ya, terima kasih. Baik, Mas Eza, bagaimana Anda melihat sentimen royalti dari pemerintah terhadap Minerba? Ini akan mempengaruhi pasar modal paling tidak untuk saat ini meskipun besarannya memang belum ditentukan ya oleh pemerintah. Masih rencana? Ya, sekarang ini masih rencana, tapi kita udah lihatin ada rencana untuk DHE, devisa hasil ekspor juga dari pemerintah. Jadi pemerintah itu saat ini lagi mencarikan cara untuk meningkatin revenue-nya mereka. Kita udah tahu mereka ada rencana untuk Danantara dan juga mereka itu lagi dalam proses efisiensi saat ini. Jadi memang kalau kita lihatin dalam primary market atau pasar primer untuk obligasi surat utang negara sekarang agak sepi kita bisa bilang dalam institusi financial. Jadi kita itu harus jadi kita harus melihat ini sebagai salah satu cara untuk meningkatin pendapatannya pemerintah untuk tahun ini setelah 2024 jauh lebih turun dari goalnya atau targetnya mereka, dan kelihatannya Januari sama Februari target pendapatan dari pajak juga di bawah ekspektasinya pemerintah. Nah, untuk sentimen dalam pasar terkait Minerba, perubahan royalti Minerba ini sangat negatif. Soalnya ini menjadi salah satu hal yang banyak perusahaan pertambangan sangat worried about. Kalau kita lihatin, kita bisa lihatin example di dalam nggak hard commodity tapi soft commodity, yaitu di tobacco. Tembakau itu dikenakan bea cukai dan setiap tahun ya nggak consecutively tapi berturut-turut naik. Sekarang di sekitar 12%. Nah, apakah ini akan terjadi ke hard commoditiesnya kami, ke batu bara, ke nikel, ke those energy commodities yang diperlukan untuk GDP kita meningkat? Dan apakah ini menjadi salah satu hal yang membuat salah satu primadonanya kami, sektor primadonanya kami itu turun, seperti apa yang terjadi dalam sektor tembakau di satu dekade belakangan ini. Baik, kalau kita lihat di layar ya, ada beberapa saham seperti AMMN, Inco, MDKA, harusnya Bumi, kemudian juga ada MBMA ini. Kemarin kompak mengalami pelemahan dipimpin oleh Inco dan juga ada MDKA. Meskipun secara
kinerja sepekan, ada yang masih mencatatkan kenaikan. Nah, apa strategi di tengah sentimen rencana kenaikan royalti ini untuk saham-saham terkait? Untuk saat ini untuk saat ini rencana terkait adalah wait and see saja. Wait and see saja. Jika wait and see saja. Jika pemerintah itu mau melanjutkan dengan rencana untuk implementasi new tariff royalty ini, memang ini menjadi sentimen negatif dan harganya akan akan terus turun. Ini juga di tengah bahwa Amerika Serikat mau negosiasi peace talks antara Ukraine sama Rusia. Jadi harga batu bara juga turun untuk tahun ini. Itu satu. Yang kedua, ternyata EV tidak terlalu butuh nikel sepenting tahun lalu yang banyak analis kirain nikel akan dibutuhkan, itu akan jadi primadonanya kami lagi. Ya ternyata that's not the case juga, and we wasted a lot of energy untuk downstreaming nickel yang sebenarnya tidak terlalu kontribusinya nggak terlalu signifikan dalam GDP-nya kami belakangan ini. Juga in comparison jika kita eksportin nikel langsung aja ke negara-negara maju. Baik, apakah Mas Reza saham-saham berbasis nikel masih layak untuk dicermati? Apalagi kan pemerintah juga Prabowo baru saja menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait dengan hilirisasi yang salah satunya pasti terkait dengan nikel. Meskipun gaung soal nikel ini sudah lama disampaikan pemerintah mulai dari zaman Presiden Jokowi, kemudian saat ini akan dilanjutkan oleh Prabowo. Nah, bagaimana soal kelanjutan dari nikel ini prospeknya bagi apalagi yang sudah memiliki saham-saham terkait, misalnya Inco atau mungkin Antam? Kita harus lihatin juga dari sentimen. Antam itu lebih berfokus di dalam salesnya untuk emas ya. Belum terlalu berfokus di dalam nikel baru-baru saja garapin potensi itu. Tapi kalau kita lihatin Inco, kalau kita lihatin other nickel companies seperti NCKL, mereka itu memang fokus untuk downstreaming. Memang mayoritas nikel yang saat ini yang baru-baru ini udah IPO, memang fokusnya mau downstreaming juga dan memang mau eksportin high nikel yang kadarnya tinggi. Cuman apakah demand-nya itu setinggi tahun lalu dibandingkan tahun lalu? Kan EV seperti yang saya sebutkan tadi tidak perlu nikel. Tesla tidak perlu nikel untuk EV-nya mereka, dan kelihatannya mereka bisa adaptasi untuk pakai komoditas yang lain. Nah, kita harus juga melihat bahwa potensi nikel itu sekarang terbatas. Nikel itu dibutuhkan untuk apa dalam downstreaming? Dalam AI kelihatannya copper sama emas yang paling dibutuhkan, tidak nikel. Jadi memang kelihatannya prospek untuk nikel udah terbatas. Prospek untuk nikel sudah terbatas. Apa rekomendasi Anda untuk Inco yang kemarin sempat turun 7%, kemudian mungkin tadi Anda sounding soal NCKL? Untuk Inco saya itu rekomendasi untuk hold, dan NCKL untuk hold saja untuk saat ini. Soalnya kelihatannya mungkin tidak ada positif sentimen, tapi juga tidak ada negatif sentimen menurut kami. Tidak ada positif, tidak ada negatif, netral dulu saja, tidak menarik untuk saat ini. Kalau baru mau masuk, kalau sudah memiliki sebaiknya wait and see, seperti itu. Betul. Oke, nanti kita lanjutkan. Ada RUPS dari sejumlah perbankan juga, khususnya BCA hari ini. Usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Market Buzz.